Shalom, bangkit dan bercahayalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini perenungan kita diambil dari kitab Yudas ayat yang ke-17 sampai 23. Dan saya mau kita fokus di ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, berdasarkan pembahasan kita, saya mau mengambil sebuah tema, yaitu menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Saudara, kenapa tema ini penting? Karena memang banyak pengajaran yang meremehkan perbuatan Kristus dalam hidup orang percaya. Banyak orang hanya merasa jadi Kristen itu mudah. Jadi Kristen itu cuma percaya Yesus. Lalu perbuatan-perbuatannya ya nggak apa-apa lah, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang penting kan udah percaya Yesus. Apakah itu benar? Kalau saudara perhatikan, siapa yang menulis kitab Yudas ini? Ini bukan Yudas Iskariot, bukan Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus. Tapi Yudas adalah saudara dari Yesus sendiri. Yudas tahu persis kehidupan Yesus waktu Yesus kecil, karena mereka memang hidup bersamaan saat itu. Tetapi yang menarik saudara, Yudas yang tadinya meragukan ketuhanan Yesus, akhirnya dia menulis satu kitab yang kita kenal sekarang dengan judul Yudas. Isinya adalah bagaimana cara hidup yang bertumbuh sebagai orang percaya. Jadi saya mau kasih tahu ada dua hal yang penting yang harus kita lakukan agar kekristenan kita bertumbuh. Yang pertama, dikatakan ayat 20 bagian pertama. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, bangunlah dirimu sendiri. Seringkali kita komplain sama kehidupan orang lain. Padahal Yudas kasih tahu, bangun aja dirimu sendiri. Kamu evaluasi dirimu, bukan kamu ngomongin orang. Karena banyak orang Kristen yang fokus pada pertumbuhan orang lain, bukan pertumbuhan dirinya. Dan apa yang harus kita evaluasi? Iman percaya kita. Sudahkah keberimanan kita setiap hari ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik kita? Saya nggak sedang bilang perbuatan baik membawa kita kepada sorga, bukan. Tapi perbuatan baik adalah konsekuensi logis dari orang yang sudah percaya Yesus. Dan dikatakan apa saudara? Berdoalah dalam Roh Kudus. Mengapa Yudas begitu penting untuk meletakkan Roh Kudus di dalam doanya? Karena memang hanya Roh Kudus yang mampu mengerti isi hati Bapa. Sehingga Roh Kudus yang akan mengkonekkan kita, menghubungkan kita, kehendak kita sebagai manusia dengan kehendak Bapa. Dan ketika itu match, ketika itu ketemu, maka Tuhan akan memakai hidup kita secara luar biasa. Yang kedua saudara, bukan hanya membangun hidup, tetapi juga memelihara hidup dalam kasih. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara sudah punya hak prerogatif untuk masuk surga, hak istimewa untuk masuk surga. Tetapi saudara dan saya masih hidup di dunia. Selama kita masih di dunia dikatakan pelihara dirimu dalam kasih. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita hari ini untuk sama-sama mengkoreksi diri kita, mengkoreksi keimanan kita, tetapi sekaligus hiduplah dalam kasih. Kita tahu persis bahwa hidup dalam kasih berarti melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan, dan boleh jadi berkat buat sesama. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami dengar firman Tuhan, bahwa yang pertama, kami ingin membangun diri kami, mengevaluasi diri kami dengan dasar iman. Dan kami ingin membangun doa-doa kami yang berdasar kepada pribadi Roh Kudus. Karena kami tahu hanya Roh Kudus yang sanggup mengerti apa isi hati kami. Dan yang kedua, kami belajar hari ini supaya kehidupan kekristenan kami selama kami di dunia, selama masih ada kesempatan, kami terus membangun dan memelihara kasih di antara sesama kami. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami terus bangkit dan bercahaya, agar boleh melalui hidup kami banyak jiwa yang dimenangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus
memberkati.